Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Patricia Laura dengan NIM 202010021006, Colin Agus Cornelis dengan NIM 202010021005, dan Septian Lauli dengan NIM 202010021054. Kami mempresentasikan ujian tengah semester mata kuliah metodologi DKV dengan mengambil tugas akhir dari Irfan Rizal Nugraha dari program studi Desain Komunikasi Visual dengan dosen pembimbing Ahmad Fuad Universitas Esa Unggul yang berjudul Perancangan Video Profil pada Kampanye Non-Komersial Kenali Dirimu. Dalam tugas akhir ini terdapat abstrak yang berisi perancangan ini berfokus pada pembuatan video profil Kenali Dirimu yang merupakan rangkaian dari kampanye non-komersial event bullying Kenali Dirimu pada SMA Tangerang. Tujuannya bukan hanya untuk menyuarakan stop perilaku bully dan hate speech, tetapi juga untuk mengajak remaja agar lebih berfokus pada kelebihan yang dimiliki dibandingkan dengan kekurangannya. Metode yang digunakan dalam pengambilan data adalah metode kualitatif dengan berdasarkan pada wawancara, tentu ditunjang dengan literasi pada buku dan internet. Lalu metode pada perancangan video profil ini menggunakan tahapan praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Hasil dari perancangan ini adalah sebuah video profil Kenali Dirimu yang tidak hanya interaktif dan edukatif, juga ditunjang dengan konsep interview oleh founder dari Kenali Dirimu yang menceritakan latar belakang founder, dampak bullying, harapan, dan visi dari kampanye ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Colin. Pendahuluan. Bullying atau perundungan adalah hal yang dapat merusak proses perkembangan anak-anak dan remaja dalam lingkungannya. Bullying sendiri merupakan perilaku agresif dengan cara menyakiti dalam bentuk fisik, verbal, atau emosional psikologis yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang lebih kuat kepada seseorang yang lemah fisik ataupun mental secara berulang-ulang tanpa adanya perlawanan dengan tujuan membuat korban menderita. Wiyanti dalam Murchison 2018, istilah bullying berasal dari bahasa Inggris, yaitu bull yang berarti banteng. Secara etimologi, kata bully berarti penggertak, orang yang mengganggu yang lemah. Bullying dalam bahasa Indonesia disebut menyakat, yang artinya mengganggu, mengusik, dan menentang orang lain. Bab 2. Kajian teori. Bullying. Bully di sekolah bukan hal sepele, saking seriusnya sampai ada yang melakukan suicide yang diakibatkan oleh penderitaan tak tertahankan akibat menjadi korban bully. Muhammad Iqbal 2017. Menurut Menteri Sosial Kofifa Indar Parawansa, salah satu survei yang dia temukan menyebut pada anak-anak berusia 12-17 tahun, 84% mengalami kasus bullying. Kebanyakan kasus bullying yang ditemukan adalah cyberbullying. Video profil. Menurut Agus Trijayanto 2001, 133 company profile atau profil perusahaan, yaitu gambaran umum mengenai diri atau suatu perusahaan yang hendak melakukan serangkaian promosi terpadu melalui sebuah buku. Pernyataan tersebut memberikan pengetahuan kepada kita bahwa pada awalnya company profile suatu perusahaan hanya berbentuk sebuah buku yang merupakan hasil printout yang berisi data-data dan segala sesuatu tentang perusahaan seperti yang dijelaskan di atas. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan teman saya, Septian Lauli. 3. Metode perancangan. Pada pembahasan ini terdapat kesalahan struktur. Berikut adalah hasil yang telah kami revisi menurut landasan teori Robin Landa. Metodologi perancangan. Metodologi perancangan terdiri dari orientasi, analisis, strategi, brief design, konsep perancangan, pengembangan desain, dan implementasi. Bagian pertama, orientasi. Perancangan ini diawali dengan orientasi atau pengumpulan data. Pengumpulan data, pengelolaan data yang akan dianalisis. Untuk perancangan ini ada dua macam, yaitu data primer
Sumber data yang diperoleh secara langsung dari narasumber atau pihak pertama untuk menjawab pertanyaan riset. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara wawancara dengan narasumber yang memiliki sumber data yang akurat. 2. Data sekunder. Sumber data yang diperoleh melalui media perantara. Data ini digunakan sebagai tambahan pendukung dalam rancangan. Data ini dikumpulkan dari studi literatur, baik yang bersumber dari internet dan lain-lain. Yang kedua adalah analisis dan strategi. 1. Analisis. Data yang telah diperoleh selanjutnya akan dianalisis. Dalam menganalisa terdapat beberapa yang harus diperhatikan, yaitu 1. Memeriksa setiap bagian dari permasalahan yang ada. 2. Menentukan elemen penyusun secara ringkas dan akurat. 3. Merapikan informasi. 4. Membuat kesimpulan berdasarkan analisa yang dilakukan. 2. Penemuan dan strategi. Setelah melakukan analisis, maka dibentuk sebuah strategi untuk mencapai diferensiasi, relevansi, dan resonansi. Membentukkan strategi ini akan menghasilkan sebuah pedoman atau brief yang nantinya dapat dipermudah proses perancangannya. Berikutnya adalah konsep perancangan. Solusi desain yang efektif didasari oleh konsep yang kuat. Konsep desain adalah suatu ide atau gagasan abstrak yang mendasari desain. Penetapan konsep ini berguna untuk menentukan pilihan warna, jenis tulisan, layout, maupun visual. Konsep tersebut divisualisasikan lewat kreasi, seleksi, kombinasi, manipulasi, serta pengaturan elemen visual dan verbal. Pada umumnya ada 4 tahap untuk membuat konsep. Yang pertama, persiapan. Kedua, inkubasi. Ketiga, iluminisasi atau perancangan konsep. Keempat, verifikasi. Berikutnya adalah pengembangan desain. 1. Sketsa kecil. Proses pembuatan sebuah gambar secara cepat, kecil, atau belum rapi. Kedua, sketsa kasar. Proses ini bertujuan untuk menemukan beberapa ide terbaik dan mengeksplorasi pendekatan kreatif yang dapat digunakan untuk menggambarkan konsep desain. Berikutnya adalah implementasi. Hasil dari desain disiapkan ke dalam bentuk yang dipilih, baik dari jenis digital, cetakan, atau lingkungan. Metodologi perancangan. Metodologi perancangan terdiri dari orientasi, analisis, strategi, brief design, konsep perancangan, pengembangan desain, dan implementasi. Bagian pertama, orientasi. Perancangan ini diawali dengan orientasi atau pengumpulan data. Pengumpulan data, pengelola data yang akan dianalisis. Untuk perancangan ini ada 2 macam, yaitu data primer. Sumber data yang diperoleh secara langsung dari narasumber atau pihak pertama untuk menjawab pertanyaan riset. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara wawancara dengan narasumber yang memiliki sumber data yang akurat. 2. Data sekunder. Sumber data yang diperoleh melalui media perantara. Data ini digunakan sebagai tambahan pendukung dalam rancangan. Data ini dikumpulkan dari studi literatur, baik yang bersumber dari internet dan lain-lain. Yang kedua adalah analisis dan strategi. 1. Analisis. Data yang telah diperoleh selanjutnya akan dianalisis. Dalam menganalisa terdapat beberapa yang harus diperhatikan, yaitu 1. Memeriksa setiap bagian dari permasalahan yang ada. 2. Menentukan elemen penyusun secara ringkas dan akurat. 3. Merapikan informasi. 4. Membuat kesimpulan berdasarkan analisa yang dilakukan. 2. Penemuan dan strategi. Setelah melakukan analisis, maka dibentuk sebuah strategi untuk mencapai diferensiasi, relevansi, dan resonansi. Membentukkan strategi ini akan menghasilkan sebuah pedoman atau brief yang nantinya dapat dipermudah proses perancangannya. Berikutnya adalah konsep perancangan. Solusi desain yang efektif didasari oleh konsep yang kuat. Konsep desain adalah suatu ide atau gagasan abstrak yang mendasari desain. Penetapan konsep ini berguna untuk menentukan pilihan warna, jenis tulisan, layout, maupun visual. Konsep tersebut divisualisasikan lewat kreasi, seleksi, kombinasi, manipulasi, serta pengaturan elemen visual dan verbal. Pada umumnya ada 4 tahap untuk membuat konsep. Yang pertama, persiapan. Kedua, inkubasi. Ketiga, iluminisasi atau perancangan konsep. Keempat, verifikasi. Berikutnya adalah pengembangan desain. 1. Sketsa kecil.
Proses pembuatan sebuah gambar secara cepat, kecil, atau belum rapi. Kedua, sketsa kasar. Proses ini bertujuan untuk menemukan beberapa ide terbaik dan mengeksplorasi pendekatan kreatif yang dapat digunakan untuk menggambarkan konsep desain. Berikutnya adalah implementasi. Hasil dari desain disiapkan ke dalam bentuk yang dipilih, baik dari jenis digital, cetakan, atau lingkungan. Ada beberapa keterampilan yang dibutuhkan dalam melakukan implementasi, yaitu 1. Keterampilan desain digital, 2. Keahlian, selanjutnya 4. Metodologi. Yang pertama, orientasi terdiri dari data primer. Data primer dalam perancangan ini diperoleh dari observasi dan hasil wawancara dengan psikolog, guru bimbingan konseling, guru SMA, dan tim produktif film Lasakna. Data yang diperoleh berupa hasil wawancara seputar perilaku bully yang terjadi dan pengambilan video yang menarik. 2. Data sekunder. Dalam perancangan ini, data sekunder didapat dari studi pustaka atau kajian literatur melalui buku dan internet. Berikutnya adalah analisis dan strategi. Analisis dan strategi terdiri dari 1. Wawancara. Narasumber yang diwawancara pada perancangan ini meliputi psikologi, guru SMA, dan Ibu Hasan selaku tim produksi film Laksana. 2. Studi pustaka, 3. Dokumentasi, dan 4. Observasi. Berikutnya adalah konsep perancangan, yaitu tujuan kreatif. Perancangan video profil dikenal dirimu ini dibuat sebagai media penyampaian informasi tentang pengalaman penulis yang menyaksikan banyak perilaku bullying yang ada di lingkungan pendidikan. Sasaran perancangan. Sasaran perancangan adalah target primer dan sekunder sebagai berikut. Target primer, target sekunder, konsep video, tujuan video, isi dan tema cerita, dan terakhir adalah tahap praproduksi. Tahap praproduksi terdiri dari diskusi dengan narasumber, perancang naskah, perancang storyboard, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah pengembangan desain. Tahap produksi, interview. Pada saat mengambil video terdapat beberapa yang harus kita interview, seperti founder dari Kenali Dirimu. 2. Shooting talent. Shooting talent. Pada saat ini penulis menggunakan seorang talent yang bernama Muhammad Sony Darnura yang berperan sebagai seorang siswa yang mendapatkan perilaku bullying yang ada di lingkungan pendidikan. Berikutnya adalah tahap pasca produksi, yaitu Adobe Premiere Pro. 2. Publikasi. Berikut adalah simpulan. Dari proses perancangan video profil Kenali Dirimu yang sudah dibuat oleh penulis jadi mengerti sistem proses perancangan yang informatif, menarik, dan edukatif, terbuat dengan mengumpulkan data dan wawancara. Video profil ini telah melewati banyak proses brainstorming sehingga tercapailah video profil yang dapat memberikan pesan tentang dampak buruk dari perilaku bullying. Proses aplikasi video profil Kenali Dirimu pada media promosi membutuhkan strategi kreatif komunikasi yang direncanakan sedemikian rupa agar dapat menarik audiens yang lebih luas lagi dan meyakinkan sponsor terhadap kampanye Kenali Dirimu. Hingga hasil akhir keputusan promosi media untuk perancangan tugas akhir ini pun terbagi menjadi 2 media, yaitu media cetak dan media audio visual. Penulis berharap dengan adanya strategi kreatif, kampanye ini dapat menjangkau lebih banyak audiens lagi. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.